Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi sama aku Yvonne Margiati. Oke, masih semangat ya teman-teman untuk belajar. Mulai dari sekarang teman-teman persiapkan untuk menghadapi seleksi CPNS di tahun 2024. Di video kali ini kita masih akan membahas untuk teman-teman yang daftar formasi pustakawan dengan kualifikasi pendidikan perpustakaan. Di video kali ini aku bikin part 2-nya dari mikrofilm ya teman-teman. Soal yang tahun kemarin banyak banget teman-teman curhatin. Kak, banyak banget keluar soal tentang mikrofilm, perawatannya seperti apa, kayak gitu. Nah, tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya. Silahkan like dan komen jika ada yang ingin ditanyakan, dan juga share ke teman-teman kalian supaya lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Langsung aja kita masuk ke materi pembahasan. Di video kali ini mungkin nggak akan aku jelasin banyak banget yang aku tulis di sini ya teman-teman, tapi akan aku ambil intinya aja. Jadi untuk part 2 ini kita lebih membahas ke teknik perawatan dan pemeliharaan mikrofilm. Untuk teknik dan cara yang perlu diperhatikan antara lain ada 5 ya teman-teman. Yang pertama adalah suhu dan kelembapan ruang penyimpanan harus stabil. 2. Kebersihan di ruang penyimpanan harus selalu dijaga. 3. Periksa secara berkala kondisi fisik mikrofilm. 4. Periksa AC, humidifier, termohidrograf secara berkala. Dan yang kelima adalah cek dan dicek jumlah koleksi mikrofilm master yang ada. Ini kita bahas satu persatu dari teknik dan cara ini ya teman-teman. Yang pertama kita bahas suhu dan kelembapan ruang penyimpanan harus stabil. Nah, lingkungan ruang penyimpanan yang ideal untuk mikrofilm meliputi kelembapan relatif dan temperatur yang terkontrol ya teman-teman, udara bersih dan sirkulasi udara yang baik. Peralatan untuk memonitoring temperatur dan kelembapan antara lain ada termometer, psikrometer, termohidrograf, dan penggunaan peralatan peraba elektronik otomatis di mana dapat dihubungkan dengan pengaturan sistem pendingin udara. Ini kemarin juga ada yang keluar ya teman-teman soal tentang peralatan yang digunakan untuk mengukur atau memonitoring temperatur dan kelembapan udara. Nah, ini aku kasih contoh untuk termometer ini ya, gambar sebelah kiri. Di situ kan ada ya teman-teman, untuk jarum yang atas itu kan menunjukkan angka 62 ya teman-teman. Kalau itu adalah kelembapannya. Kalau untuk yang angka bawah, yang lingkaran bawah ini adalah berapa ini teman-teman? Soalnya kecil banget ya angkanya. Ini sekitar 30 ya, itu adalah suhu dari ruangan tersebut. Jadi ini tergolong ruangan situ adalah ruangan yang panas ya teman-teman. Jadi ini adalah alat-alat untuk mengukur suhu di dalam ruangan penyimpanan mikrofilm dan untuk mengukur juga kelembapannya. Next, yang kedua adalah kebersihan di ruang penyimpanan harus selalu dijaga. Kondisi ruang penyimpanan mikrofilm yang kotor menyebabkan sirkulasi udara tidak stabil dan kelembapan akan tinggi. Kemudian dengan kelembapan yang seperti ini, yang tinggi, akan muncul masalah seperti adanya kecoa, tikus, serangga, rayap, dan jamur yang berdampak terhadap kelestarian fisik film yang ada. Sebaiknya ruangan dibersihkan setiap seminggu sekali dengan vacuum cleaner dan kain pembersih. Untuk memegang fisik film sebaiknya memakai sarung tangan, karena apabila mikrofilm langsung bersentuhan dengan tangan kita nih teman-teman, dikhawatirkan film akan terkontaminasi dan muncul jamur. Untuk mendapatkan sirkulasi udara yang bersih di dalam ruangan penyimpanan, sebaiknya digunakan filter dengan tujuan untuk menjaga agar partikel-partikel kecil serta debu tidak masuk ke dalam ruang penyimpanan. Yang ketiga adalah periksa secara berkala kondisi fisik mikrofilm. Nah, film harus dirubah posisinya atau arah putarannya ya teman-teman, dengan maksud agar lapisan film tidak lengket dan terkelupas serta menempel dengan film bagian bawahnya. Perubahan arah putaran ini sebaiknya dilakukan setahun sebanyak 2 kali untuk setiap rollnya. Film yang rusak harus segera dipisahkan dari tempat penyimpanan. Jika ada koleksi yang rusak parah, maka ada 2 cara nih teman-teman. Yang pertama, mencari kopi dan menduplikatnya kembali. Yang kedua adalah memotret ulang dokumen jika masih ada dan lengkap. Ini aku kasih gambar atau
ilustrasi ya teman-teman, bukan ilustrasi sih, ini benar aku ambil dari pedomannya Perpusnas. Jadi untuk posisi atau arah film awalnya kan seperti yang di sebelah kiri. Nah ketika sudah diputar nanti arah filmnya akan berbalik ya teman-teman, seperti yang ada gambar di sebelah kanan. Oke, next yang keempat adalah periksa AC, humidifier, termohidrograf secara berkala. Seluruh peralatan di ruang penyimpanan harus dihidupkan 24 jam tanpa henti karena peralatan AC, dehumidifier, termohidrograf, termometer yang terus-menerus digunakan sebaiknya perlu disediakan cadangan untuk menjaga jangan sampai rusak fatal. Kalau misalnya itu sampai rusak fatal akan menyebabkan ruang penyimpanan menjadi panas dan lembab. Penyaring udara pada AC pun itu juga harus sering dibersihkan ya teman-teman. Kemudian termometer harus dibersihkan agar sensitif dalam mendeteksi suhu dan kelembapan yang ada. Demikian juga termohidrograf. Perlu dilihat apakah kertas skala sudah penuh dengan catatan temperatur. Jika sudah penuh, kertas catatan disimpan dan dipasangkan kertas skala yang baru. Filter atau saringan udara pada ruangan penyimpanan juga harus sering dibersihkan karena banyak debu yang menempel pada saringan udara tersebut ya teman-teman. Lanjut yang kelima, cek dan dicek jumlah koleksi mikrofilm master yang ada. Tertib administrasi dalam hal keluar dan masuknya koleksi mikrofilm yang ada, jangan sampai film tidak ada atau hilang ketika diperlukan. Untuk itu, perlu petugas khusus yang menangani di dalam ruang penyimpanan. Adapun catatan yang perlu diperhatikan antara lain nih teman-teman, ada judul, judul, dan jumlah roll yang ada, nomor rollnya itu berapa, terus tahun terbit sama tempat terbitnya. Petugas mencatat judul apa saja yang sering dibaca dan mengusulkan untuk dibuatkan kopinya lebih dari satu dengan maksud agar master tidak cepat rusak. Jadi untuk koleksi yang sering dibaca itu sebaiknya dibikinkan kopiannya lebih dari satu ya teman-teman. Jadi kalau satu rusak masih punya kopian yang lain. Pada saat mengecek koleksi mikrofilm sebaiknya AC jangan dimatikan dan petugas menggunakan pakaian pelindung dari udara dingin. Usahakan jangan berlama-lama di dalam ruangan penyimpanan mikrofilm karena akan mengganggu sistem pernafasan di mana peredaran oksigen dalam ruangan tidak mencukupi. Nah, setelah itu bagaimana sih penanganan kerusakan mikrofilm? Ini yang banyak teman-teman tanyakan dari kemarin kan. Kita bahas yuk satu persatu. Yang pertama, jika film tergores ya teman-teman, lihat catatan penerimaan mikrofilm. Apakah kondisi film baik atau tidak? Jika saat penerimaan tidak ada goresan atau kondisinya itu baik, berarti film itu terkena goresan pada saat penduplikasian master atau pada saat processing atau pada saat dibaca di reader. Kita bahas satu persatu ya teman-teman. Ada 3 kemungkinan kan film itu tergores. Kenapa? Yang pertama, saat penduplikasian film. Alat yang digunakan adalah mesin duplikat. Pada mesin ada gear bantalan karet. Teman-teman coba periksa apakah di karet ada debu laminasi atau plastik yang menempel pada roda gear. Apabila tidak ada, berarti berlanjut ke pemeriksaan saat processing film yang kedua. Nah, saat processing film, air yang digunakan adalah air yang bersih dari partikel kotoran, baik lumpur, pasir halus, dan benda lainnya, meskipun sudah disaring. Bisa juga adanya isolatif yang menempel pada gear proses sehingga menggores film pada saat film sedang diproses. Yang ketiga adalah pemeriksaan selanjutnya pada alat baca reader. Biasanya roda gear pada reader menempel kotoran atau debu atau dapat juga pada kaca nih teman-teman antara lensa dengan lampu pada saat memasukkan ke dalam readernya tersebut. Pastikan saat memasukkan film, kamera dan rak gear itu harus bersih ya teman-teman, karena kalau ada debu sedikit pun itu akan bisa menimbulkan goresan pada film. Yang kedua, jika mikrofilm baunya asam. Penyebab bau asam harus kita cari dulu ya teman-teman. Itu dikarenakan pada awal pemotretan film yang dipakai sudah melewati ambang batas penggunaan atau kadaluarsa.
Kedua, mikrofilm tidak bersih pada saat processing karena masih adanya cairan chemical fixer pada waktu pembilasan air tidak mengalir, sehingga chemicalnya itu ikut dalam lapisan film tersebut. Ketiga, temperatur suhu dan kelembapan di ruang penyimpanan sangat tinggi karena tidak memenuhi standar yang ditetapkan, yaitu adalah 18-21 derajat Celcius, sedangkan untuk kelembapan adalah 40-50% RH. Nah, caranya gimana sih Kak untuk mikrofilm yang baunya asam ini? Yang pertama, film yang bau asam dilepaskan dari gulungan roll, kemudian diangin-anginkan dulu sampai baunya hilang. Jika sudah hilang, kemudian dinilai tuh apakah masih bisa disimpan dan bertahan lama atau tidak. Jika tidak, harus segera dibuatkan kopi ulangnya. Kemudian yang kedua, caranya adalah usahakan pada saat membuat film tidak expired atau kadaluarsa. Kemudian perhatikan aliran air yang masuk ke dalam mesin proses harus berjalan lancar, tidak boleh berhenti. Yang ketiga adalah kontrol kondisi temperatur, jangan sampai berhenti atau perbedaan fluktuasi yang sangat jauh, sehingga dapat menimbulkan tumbuhnya jamur yang dapat menimbulkan bau asam. Yang ketiga, mikrofilm berembun. Penyebab mikrofilm berembun yang pertama, karena peralatan suhu pendingin dalam ruangan penyimpanan tidak bekerja dengan baik, bahkan mati. Adanya perbedaan udara yang jauh sehingga timbul uap air pada lapisan mikrofilm. Yang kedua, penyebabnya adalah pintu masuk ruang penyimpanan biasanya tidak tertutup dengan baik atau rapat, sehingga ada udara masuk yang dapat menimbulkan bintik-bintik uap air pada lapisan mikrofilm. Cara atau pemecahannya, yang pertama nih teman-teman, untuk mikrofilm biar tidak berembun adalah usahakan AC tidak mati. Yang kedua, buat sekat pembatas antara pintu dan ruang cold storage dengan pintu lainnya agar ruang penyimpanannya tidak langsung berhubungan dengan ruangan yang lain. Yang ketiga, mikrofilm yang berembun dikeluarkan dari ruang penyimpanan, kemudian dilepaskan dari gulungannya dan film itu diangin-anginkan. Sesudah itu, film digulung kembali untuk diproses atau mencuci ulang agar sisa uap air tidak menempel pada film. Yang keempat adalah kotak mikrofilm dibersihkan dengan spons menggunakan alkohol untuk menghilangkan flek air yang menempel pada kotak mikrofilm tersebut. Setelah itu, film dapat disimpan kembali. 4. Film kotor dan berdebu. Pemecahannya adalah yang pertama, ruang penyimpanan dan filling kabinet harus selalu dibersihkan. Yang kedua, filter atau saringan udara yang ada pada plafon atau ruang penyimpanan dan filter yang ada pada AC itu harus sering dikontrol ya teman-teman. Untuk membersihkan filter, cukup dicuci dengan memakai air biasa dan sabun, lalu filter itu dikeringkan. Yang ketiga, koleksi mikrofilm yang kotor di-rewashing atau dicuci ulang agar debu yang menempel koleksi itu hilang dengan menggunakan sabun atau cairan khusus dengan air pembilasan yang benar-benar mengalir. Yang kelima adalah film lengket. Pemecahannya yaitu dicek dulu nih teman-teman, dilakukan pengecekan apakah koleksi mikrofilm itu masih bisa diselamatkan dengan membuka secara perlahan-lahan gulungan film dari rollnya. Kemudian film diangin-anginkan. Mikrofilm yang lengket sulit diselamatkan nilai informasinya. Kalau masih ada nilai informasi yang masih bisa diselamatkan atau sebagian informasi yang masih bisa diselamatkan dengan mengkonversikannya atau scanning film dalam bentuk digital ya teman-teman. Dan sisanya yang sudah rusak berarti memang udah nggak bisa diselamatkan lagi. Kalau masih punya masternya atau kopinya bisa di copy kembali. Yang keenam, film berkarat. Penyebab mikrofilm berkarat yaitu suhu ruangan penyimpanan panas karena pendingin mati atau rusak, sehingga berembun dan lama-kelamaan berkondensi dengan roll film yang terbuat dari aluminium bercampur besi. Cara mengatasinya atau pemecahannya, yang pertama, usahakan peralatan pendingin atau AC ruangan penyimpanan tidak boleh mati dan fluktuasi suhu tidak boleh tinggi sehingga film akan mengandung uap air. 2. Film yang berkarat direndam dahulu dalam air sekitar 60 menit. Kemudian film dikeluarkan dari gulungan rollnya dan roll diganti dengan roll plastik
kemudian dicuci ulang dengan air yang bersih. Materi-materi ini aku ambil dari pedoman di websitenya Perpusnas ya teman-teman, dengan judul perawatan dan pemeliharaan mikrofilm. Bisa teman-teman download di sana atau nanti aku kasih di description box ya, silahkan teman-teman download dan pelajarin secara utuhnya, secara fullnya. Terima kasih ya udah melihat video aku sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya, bisa membantu teman-teman dalam belajar menghadapi seleksi kompetensi bidang untuk teman-teman yang daftar formasi pustakawan. Buat teman-teman yang dari tadi belum klik tombol subscribe, silahkan klik dulu ya tombol subscribe-nya supaya aku makin semangat nih bikin konten buat kalian. Dan silahkan teman-teman like video ini, silahkan juga komen jika ada yang ingin ditanyakan, nanti insya Allah akan aku balas. Dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian supaya lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Dan aku ucapin juga buat teman-teman yang selalu setia, sudah subscribe dari dulu sampai sekarang. Terima kasih ya teman-teman, semoga kalian selalu diberi kesehatan, keberkahan, dan kelancaran rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.